Pria membayangkan tubuhnya seperti air. Kemudian dia mulai mengayunkan lengannya. Ketika ayunannya sama seperti air, serangannya akan menjadi lebih mengerikan daripada cambuk. Hanya dengan satu pukulan, rambutnya terbuka dan terluka. Namun ini belum yang paling mematikan. Setelah pulang, rambutnya ternyata terkena racun. Dalam beberapa hari, rambutnya menjadi pucat. Sojiro segera membuka baju rambut. Otot yang sebelumnya kuat, sekarang juga menjadi seperti mayat kering. Seolah-olah hidupnya tidak lama lagi. Harus pergi ke rumah sakit. Dalam sekejap berita rambut terkena racun. Beberapa tokoh besar dalam dunia bela diri mengetahui. Di rumah sakit, rambut terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan Dr. Sakti Hongye juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meminta Sojiro untuk bersiap-siap secara mental. Rambut masih hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Tangan beracun Liu Longguang tidak hanya merusak kulit rambut, dan juga menyuntikkan banyak racun ke dalam tubuh Baki. Sekarang yang bisa dilakukan orang lain hanyalah berdoa untuk Baki. Keesokan harinya, Baki membawa Kozue menemui teman lamanya, Kito. Kito langsung melihat keanehan tubuh Baki. Dia meminta Baki melepas pakaian. Setelah melihat tubuh Baki yang terpapar racun, Kito berbalik dan mengambil 2 botol ramuan dari rak. Lalu dia menuangkan semua ramuan ke dalam mangkuk dan mulai mengaduknya. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit, semangkuk ramuan penyegar selesai dibuat. Baki juga tidak sungkan. Dia langsung meminum habis ramuan dalam mangkuk. Meskipun ramuan tidak bisa menghilangkan racun besar dalam tubuh Baki, namun saat ini bisa membantu Baki pulih sedikit tenaganya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Baki hanya ingin menghabiskan waktu dengan Kozue. Namun tidak disangka, keesokan harinya Retsu Kayo datang ke sana. Retsu ingin mendekati dan memeluk Baki dengan gembira. Namun akhirnya dia tersungkur ke tanah oleh pukulan berat Retsu Kayo. Kemudian sebuah helikopter dari China mendarat di pegunungan terpencil. Untuk menyelamatkan Baki, Retsu Kayo memutuskan untuk membawanya ke China. Tidak ada waktu untuk menunggu. Semua orang segera berangkat. Helikopter melintasi gunung dan sungai. Akhirnya mereka tiba di Bilin Temple di China sebelum malam tiba. Nah, saudara-saudara, anime yang penuh semangat seperti ini pasti harus ditonton dengan perangkat yang bagus. Saya baru saja menukar dengan iPhone bekas. Lebih murah dari yang baru sekitar 1.900. Uang yang dihemat bisa digunakan untuk membeli hadiah ulang tahun untuk pacar. Dan Transwap adalah platform pemeriksaan resmi untuk barang bekas. Setiap ponsel telah diperiksa secara menyeluruh oleh insinyur. Lebih dapat diandalkan daripada barang bekas biasa. Laptop gaming di sana juga cukup terjangkau. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke sana juga. Namun setelah mengetahui bahwa Retsu Kayo ingin hari pertandingan segera tiba. Awalnya, sang patriark ingin menolak, tetapi ia mengetahui dari Raja Laut Liar, bahwa pemuda yang terkena racun ini pernah mengalahkan murid terbaiknya. Sang patriark memutuskan untuk memberi Baki kesempatan. Namun syaratnya adalah ia harus mengalahkan Zhang Kecil. Yang disebut oleh sang patriark sebagai Zhang Kecil, adalah seseorang yang mampu mengubah batu dengan tangan kosong menjadi bola batu yang baru saja dinobatkan sebagai Raja Laut. Hari pertandingan akan segera tiba. Melihat tubuh Baki yang kurus kering, Raja Laut Zhang merasa malu. Namun, ketika ia memikirkan bagaimana membunuh Baki dengan satu pukulan, Baki malah melemparkan tatapan mesra ke pacarnya di tribun. Raja Laut Zhang semakin marah. Saat pertandingan dimulai, Raja Laut Zhang melangkah maju menuju Baki. Namun yang tidak ia duga adalah, Baki sebenarnya tidak melakukan pertahanan apapun. Ia hanya membuka kedua lengannya untuk menyambut serangan tersebut. Saat melihat itu, Zhang Haiwang melepaskan pukulan hancur yang kuat. Namun yang terkena hanyalah bayangan Garu. Kemudian, dalam sekejap, Garu melangkah maju. Dia bahkan langsung memeluk Zhang Haiwang dari pinggang. Tidak peduli bagaimana Zhang menyerang, tidak ada efek sedikit pun pada Garu. Garu kemudian meletakkan Zhang Haiwang kembali ke tanah. Namun, dia masih tidak menyerah. Dia kemudian mengayunkan tendangan keras sekali lagi. Namun perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Garu bahkan tidak perlu bertindak. Dia dengan mudah mengendalikan Zhang Haiwang. Serangkaian kegagalan membuat Zhang Haiwang akhirnya menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan dengan sukarela. Dengan begitu, Garu berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen tinju. Namun saat dia mempertimbangkan tubuhnya sendiri, apakah dia benar-benar bisa berpartisipasi dalam pertandingan? Lalu, Bang Haiwang memberitahu Garu bahwa Hanma Yujiro juga akan berpartisipasi. Antar aku ke kuil Sulin. Ditaati. Dengan antisipasi dari banyak orang, kompetisi besar Huaxia yang berlangsung sekali dalam 100 tahun akhirnya dimulai. 15 ahli dari berbagai belahan dunia berkumpul di sini. Bisakah Raiga yang terkena racun hebat kali ini menciptakan keajaiban? Dengan cepat lawan Raiga masuk ke arena. Pria itu adalah Zhao Haiwang, ahli bela diri dari Guangdong. Melihat tangan beracun ungu Zhao Haiwang, penonton di lokasi terkejut. Seiring dengan dimulainya pertandingan, Raiga menyerang duluan.
Tendangan keras Raiga mengenai tangan beracun Zhao Haiwang. Dalam sekejap, Zhao Haiwang terjatuh. Namun, situasinya tidak semudah itu. Kemudian, di detik berikutnya di telapak kaki Raiga, muncul benjolan racun sebesar telur bebek. Namun, Raiga segera menemukan cara untuk menghadapinya, agar racun tidak masuk ke dalam tubuh. Raiga bahkan di depan ribuan penonton, mengangkat langsung kaki, menyedot dengan kuat ke arah racun. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, sebagian besar darah beracun telah disedot keluar. Zhao Hai terkejut melihatnya, namun kemudian ia segera mengulurkan tangan kirinya, berencana untuk bertarung cepat dengan menggunakan tangan dorong. Terlihat Zhao Hai langsung menangkap Blade. Tangan Blade ingin menyerang dengan kesempatan, namun akhirnya diserang oleh Blade dengan satu pukulan menggunakan Aikido dan terpental. Kemudian Zhao Hai dengan cepat menyesuaikan posisinya. Tangan beracun yang menahan serangan itu masih memancarkan asap samar. Pada saat itu, Yojiro tiba di tempat penonton. Sepertinya pertandingan akan segera menentukan pemenangnya. Terlihat Zhao Hai mulai menyerang dengan kuat. Tangan beracunnya memukul tubuh Blade dengan ganas. Dalam sekejap, gas beracun di tangan Zhao Hai telah sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Blade. Pada saat itu, Blade terlihat seperti iblis dari neraka. Saat dia berencana menyerang lawannya, Zhao mulai bertindak, karena dia tahu bahwa Retsu sudah pasti mati. Kemudian kaki Retsu melemah, langsung jatuh tersungkur ke tanah, sambil mulutnya memuntahkan darah segar dalam jumlah besar. Apakah pemuda terkuat di permukaan bumi kalah begitu saja? Soichiro mendekati Retsu, terus-menerus mengungkapkan perasaan cintanya. Air mata sebesar kacang terus jatuh di wajah Retsu. Yujiro tersenyum sedikit melihat situasinya. Anak nakal, benar-benar menemukan gadis yang bagus. Namun tiba-tiba Retsu merasakan sesuatu yang aneh. Racun dalam tubuh Retsu mulai perlahan-lahan hilang. Detik berikutnya, Retsu tiba-tiba bangkit kembali. Retsu yang bangkit kembali menjilat air mata di sudut mulutnya. Dia berbalik dan tersenyum lega kepada Soichiro. Zhao tiba-tiba menyerang Retsu dengan ganas setelah melihat situasinya. Namun akhirnya berhasil dihindari dengan mudah oleh Baki. Tidak terpikirkan bahwa Baki benar-benar hidup kembali dengan darah penuh. Raja Lautan bergelora dengan gembira memeluk Kozue. Sulit dipercaya, tangan beracun Zhao Haiwang benar-benar menyembuhkan Baki. Ternyata pada abad ke-15, ilmu tangan beracun menyebar dari Tiongkok ke Jepang. Total ada 7 volume, merekam cara latihan yang sangat beracun. Namun orang-orang cerdas dari Tiongkok masih menyimpan satu trik. Yang masuk ke Jepang hanya 7 volume tangan Yin. Ada 5 gulungan tangan matahari yang tersisa di Huaxia. Gabungan Yin dan Yang adalah esensi sejati dari ilmu tangan beracun. Yang disuntikkan oleh Ryukou ke dalam tubuh Baki adalah racun Yin. Sekarang, racun yang ada di tubuh Baki telah berpadu dengan racun yang ada di Zhao Haiwang. Itulah mengapa racun di dalam tubuh Baki bisa dihilangkan. Baki yang bangkit kembali merasa ringan seperti burung layang-layang. Seolah-olah bisa melompat ke atap hanya dengan satu loncatan. Melihat ini, Raja Laut Zhao tidak bisa tidak mulai merasa gugup. Saat ini pertempuran besar kedua orang ini baru benar-benar dimulai. Hanya melihat Raja Laut Zhao menepuk tangan ke arah serangan Rahang. Namun kekuatan Rahang saat ini telah meningkat secara signifikan. Dengan mudahnya, ia berhasil menghalau serangan Raja Laut Zhao. Seperti segalanya sudah dalam perhitungannya. Melihat ini, Raja Laut Zhao melangkah maju dan menyerang Rahang sekali lagi. Namun hanya satu kali bertatapan. Rahang langsung mematahkan jari Raja Laut Zhao. Segera setelah itu, Rahang memberikan pukulan hook, langsung mengirim Raja Laut Zhao terbang ke udara. Namun saat mendarat, Rahang menghentikan pukulannya. Tidak diragukan lagi bahwa pertandingan ini dimenangkan oleh Rahang. Tidak disangka bahwa petarung jenius Jepang ini, pemuda ini benar-benar menciptakan keajaiban. Seberapa anehnya fisik Rahang sebenarnya? Setelah minum 14 liter minuman manis dalam sekali teguk, beberapa jam sebelumnya tubuhnya diserang oleh racun. Saat ini sedang pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Barusan saja, Raja Lautan mendalam untuk Blade yang baru saja disembuhkan. Gigi menyiapkan hidangan Tionghoa yang lezat. Melihat ini, Gigi tidak lagi ragu. Langsung mulai melahap dengan rakus. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit, semua makanan habis. Dan selanjutnya adalah tahap paling krusial. Terlihat Raja Lautan mendalam mengeluarkan 10 liter air dan 8 pon gula fruktosa. Kemudian dia menuangkan seluruh gula fruktosa ke dalam air. Lalu ia terus mengaduk dengan tangan yang baru saja digosok di pantat. Raiga yang baru saja mengalami pertempuran. Saat ini sumber gula dalam tubuhnya hampir habis. Kompetisi besar akan segera dimulai, saat ini gula air dapat membantu Gigi dengan cepat memulihkan energi tubuhnya. Hanya melihat Raiga mengangkat ember dan langsung mulai bekerja. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, semua gula air habis diminum. Sekarang perut Gigi membuncit seperti bola kulit. Saat dia meletakkan tong besi, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuh Bakia mengeluarkan banyak uap. Saat ini sel-sel di tubuhnya terus beregenerasi. Dalam sekejap, seluruh ruangan diselimuti uap.
Ketika Bakia membuka matanya lagi, yang pertama kali dilihatnya adalah kekasihnya, Saeki. Merasakan cinta dari kekasihnya membuat Bakia meloncat dari tanah. Kemudian tubuhnya